Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmatnya kita dapat melaksanakan presentasi pada saat ini. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Nadia Irfan dengan NIM 220220102, Mutia dengan NIM 220220096, dan saya sendiri Zahra Anggraini dengan NIM 220222125. Kami akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Profesor Dr. Alwan Bentri MPD dan Ibu Anes Fitria MPD. Kami mempresentasikan materi tentang hakikat ilmu pendidikan. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Mutia. Kepada Mutia dipersilakan. Materi yang pertama yaitu pengertian ilmu pendidikan menurut Al-Quran. Pengertian ilmu pendidikan menurut Al-Quran dapat disimpulkan bahwa pendidikan menurut Al-Quran adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan bertahap untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada peserta didik sebagai bekal dalam melaksanakan tugasnya sebagai hamba dan khalifah Allah di muka bumi. Dan ilmu pendidikan menurut para ahli. Yang pertama, pakar dalam negeri, yaitu Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan berarti daya upaya untuk memajukan bertumbuhnya budi pekerti, pikiran, dan dalam taman siswa tidak boleh dipisahkan bagian-bagian itu supaya kita memajukan kesempurnaan hidup, kehidupan, dan penghidupan anak-anak yang kita didik selaras dengan dunianya. Tokoh ini adalah pelopor dan peletak dasar dari perguruan taman siswa. Dasar itu kini terkenal dengan nama Pancadharma. Dasar-dasar itu adalah dasar kemerdekaan, dasar kebangsaan, dasar kemanusiaan, dasar kebudayaan, dan dasar kodrat alam. Yang kedua yaitu Profesor Haji Mahmud Yunus. Menurut Profesor Mahmud Yunus, pendidikan adalah suatu usaha yang dengan sengaja dipilih untuk mempengaruhi dan membantu anak yang bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan, jasmani, dan akhlak, sehingga secara perlahan bisa mengantarkan anak kepada tujuan dan cita-citanya agar memperoleh kehidupan yang bahagia dan apa yang dilakukan dapat bermanfaat bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan agamanya. Selanjutnya materi yang kedua akan saya bacakan. Selanjutnya pengertian ilmu pendidikan menurut pakar luar negeri. 1. Menurut Profesor Dr. John Dewey. Pendidikan menurut Profesor Dr. John Dewey merupakan suatu proses pengalaman karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan menambah kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. Yang kedua, menurut M.G. Langewell, yaitu upaya dalam membimbing manusia yang belum dewasa ke arah kedewasaan. Pendidikan adalah suatu usaha dalam menolong anak untuk melakukan tugas-tugas kehidupannya agar senantiasa mandiri dan bertanggung jawab secara susila. Pendidikan juga diartikan sebagai usaha untuk mencapai penentuan diri dan tanggung jawab. Ketiga, menurut Plato, pendidikan adalah proses yang dilakukan seumur hidup yang dimulai dari proses lahir hingga kematian, yang akan membuat seseorang bersemangat dalam mewujudkan warga negara yang ideal dan mengajarkannya bagaimana cara memimpin dan mematuhi yang benar. Menurut Frederick J.M.C. Donald mengatakan bahwa pendidikan ialah suatu proses yang arah dan tujuannya merubah tabiat manusia atau peserta didik. Menurut Aldous Huxley, beliau mengatakan bahwa pendidikan yang sempurna adalah di mana semua manusia dilatih agar siap untuk ditempatkan dalam hierarki sosial tetapi dalam proses tidak melakukan penghancuran atau pengerusakan terhadap individu.
Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Kepada Putri dipersilakan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang ketiga, yaitu tentang peran ilmu pendidikan. Yang pertama, ilmu teoritis. Dalam ilmu mendidik teoritis, para cerdik pandai mengatur dan mensistemkan di dalam pemikiran masalah yang tersusun sebagai pola pemikiran pendidikan. Jadi, dari praktik-praktik teoritis inilah pendidikan disusun secara teoritis, dan pemikiran-pemikiran teoritis inilah yang disusun dalam suatu sistem pendidikan yang biasa disebut ilmu mendidik teoritis. Yang kedua, ilmu empiris. Ilmu pendidikan adalah ilmu pengetahuan empiris yang diangkat dari pengalaman pendidikan, kemudian disusun secara teoritis untuk digunakan secara praktis, dengan menempatkan kedudukan ilmu pendidikan di dalam sistematika ilmu pengetahuan. Yang ketiga, ilmu praktis. Ilmu praktis adalah suatu praktek pendidikan untuk mendapatkan kemudahan dan kenyamanan dalam mencari pengetahuan. Pendidikan sebagai ilmu teoritis adalah pendidikan dilaksanakan berdasarkan teori yang sudah ada untuk mempermudah jalannya pendidikan. Dan yang terakhir, ilmu normatif. Sebagai ilmu pengetahuan normatif, ilmu pendidikan merumuskan kaidah atau pedoman atau ukuran tingkah laku manusia. Sesuatu yang normatif berarti berbicara tentang baik buruknya perilaku manusia. Ilmu pendidikan merumuskan peraturan-peraturan terhadap tingkah laku manusia untuk mencapai keteraturan hidup. Karena keteraturan hidup akan menjamin kelangsungan, keeratan hubungan antara manusia. Baiklah, materi yang terakhir yaitu tentang peranan dan kedudukan ilmu pendidikan dalam penyelenggaraan pendidikan. Ilmu pendidikan mempunyai peranan sebagai perantara dalam membentuk masyarakat yang mempunyai landasan individual dan sosial dalam penyelenggaraan pendidikan. Pada skala mikro, pendidikan bagi individu dan kelompok kecil berlangsung dalam skala terbatas seperti antara sahabat, antara seorang guru dengan satu atau kelompok kecil siswanya, serta dalam keluarga, antara orang tua dan anak, serta anak lainnya. Pendidikan dalam skala mikro diperlukan agar manusia sebagai individu berkembang semua potensinya, dalam artian perangkat pembawaannya yang baik dengan lengkap. Sedangkan definisi yang terpenting dari suatu pendidikan itu sendiri yaitu, yang pertama, meningkatkan pengetahuan, pengertian, kesadaran, dan toleransi. Yang kedua, meningkatkan questioning skill dan kemampuan menganalisakan sesuatu termasuk pendidikannya. Dan yang terakhir, meningkatkan kedewasaan individu. Untuk perkembangan negara, diperlukan pendidikan yang menghargai kreativitas dan supaya negara dapat membuat sesuatu yang baru dan lebih baik dan tidak hanya mengkopi dari negara lain. Pendidikan adalah fenomena yang fundamental atau asasi dalam hidup manusia. Di mana ada kehidupan, di situ pasti ada pendidikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah, kami mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia tidak luput dari kesalahan. Yang sempurna itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.